Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya bahas banyak tentang gadget. Kembali lagi dengan saya Fauzan. Kali ini kita mau bahas sekaligus unboxing smart CCTV dari TP-Link, dan tepatnya adalah tipe dari Tapo C200. Menariknya, kita bisa lihat dari dashboardnya ini ya, karena memang dari semua sisi ini sepertinya banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan, dan sebelum kita buka tuh kita bisa tahu, oh ini produknya, cara kerjanya atau instalasi atau fitur-fiturnya ada apa aja. Jadi kita langsung aja bahas dari bagian depannya dulu ya. Jadi di bagian depannya ini ada tulisan Tapo, kemudian ya seperti CCTV pada umumnya kalau kita beli CCTV kan pasti buat keamanan. Jadi udah jelas banget di sini ada secure ya. Kemudian nah ini yang menarik yang membuat dia menjadi smart CCTV karena ada smart and easy. Jadi nanti kita lihat ada fitur-fitur apa aja yang membedakan CCTV ini dengan CCTV konvensional. Dan di sini ada tulisan easy, berarti proses instalasi ataupun pemasangannya cukup mudah seharusnya ya. Dan juga di sini ada stiker world's #1 WLAN provider. Kemudian di sini ada tulisan pan or tilt home security. Jadi dia bisa dipasang tegak seperti ini atau dimiringin terbalik begini juga bisa, dan home security. Dan sebetulnya ya bukan hanya buat di rumah kita aja ya, buat di kosan ya kan, atau di dalam kamar juga bisa seperti itu. Jadi ya keamanan di beberapa titik yang menurut kita perlu ada keamanannya ya, alat Tapo C200 ini ngebantu banget. Terus di sini ada tulisan WiFi camera. Jadi memang si Tapo C200 ini dia terkoneksi agar bisa biar bisa dikontrol dari jarak jauh. Memang dia harus terkoneksi menggunakan jaringan WiFi. Kemudian di sini ada tulisan 1080 high definition. Wow, jadi kualitas gambar yang dihasilkan atau yang ditangkap dari si CCTV ini bisa menghasilkan kualitas Full HD. Oh ini karena rata-rata CCTV pada umumnya di kisaran harga ini tuh dia 720p ya, itu kalau nggak salah ya. Kalau saya salah koreksi bisa tulis di kolom komentar. Lalu selanjutnya di sini ada tulisan night vision up to 30 foot ya. Jadi dia bisa menghasilkan atau bisa mengambil gambar ya, mengambil gambar atau video malam hari itu up to 30 foot atau 30 kaki. Jadi kalau satuan di luar negeri itu kan kaki ya, kalau di kita kan di Indonesia itu meter. Jadi satu kaki itu kurang lebih 30 cm. Jadi kalau 30 kali 30 sama dengan 900. Jadi jarak 9 meter ini masih ketangkep ya kondisi malam hari. Ya oke, boleh juga ya. Kemudian di sini ada micro SD card slot up to 128 GB. Jadi memang ya disarankan sih, kabarnya sih dari si Tapo C200 ini ya kalau bisa, bukan kalau bisa sih, memang harusnya pakai memory card yang original ya, biar lebih kebaca atau ya biar lebih aman aja datanya. Terus di sini ada tulisan TP-Link ya, nama brandnya, dan ini ada tipenya Tapo C200. Itu di bagian depannya. Kemudian kita pindah di bagian atasnya, kita lihat di bagian atas ada TP-Link Tapo See What Matters Most. Jadi kita bisa melihat apa yang lebih penting gitu ya. Patented Home Security Wi-Fi Camera. Nah, ada logo tanda seru seperti ini nih. Jadi saya baca ya, di sini ada dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi mungkin ya biar si CCTV ini jangan diotak-atik lah begitu. Kemudian di sini ada layanan after salesnya, technical support. Kalian bisa telepon aja langsung ke 1.500 960. Jadi dia tersedia di jam 8 sampai jam 5 sore, Monday until Friday. Jadi dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional. Ini gambar taponya. Dan sekarang kita lihat di bagian sisi mana ya? Ini sisi kiri. Ini di sisi kiri kardusnya, di sini ada tulisan spesifikasi. Jadi ada tulisan spesifikasinya. Ini yang tadi saya sebutkan, video resolusi 1080, kemudian night vision 850, night mode, infrared
LED up to 30 kaki. Jadi memang yang ngebuat dia bisa mengambil atau mendeteksi gambar atau video di malam hari itu ya karena ada sensor infrarednya. Kemudian nah ini oke, jadi audionya itu udah built-in, ada microphone sama speaker. Jadi di si Tapo C200 ini udah ada audio untuk microphone ya dan juga speaker. Nah ini menarik, nanti kita akan bahas. Lalu untuk adapter outputnya dia makan daya 9 volt per 0,6 ampere. Kemudian requirementnya atau ketentuan untuk penggunaannya, jadi dia ini memang si Tapo C200 ini khusus digunakan untuk atau diintegrasikan kepada smartphone. Jadi mobile device running iOS 9 atau iOS 9 ke atas. Jadi kalau iOS di bawah itu ya belum bisa. Dan juga untuk Android 4.4 ke atas. Jadi ya kalau di bawah itu juga nggak bisa. Dan juga existing secure Wi-Fi network 2,4 GHz Wi-Fi 802.11 BGN dan the free Tapo Camera app and account required. Jadi memang nanti kita harus download aplikasi Taponya dan juga untuk sign in accountnya itu juga gratis. Dan ini what's in the box, di dalamnya ada Tapo C200 kamera, ada DC power adapter, kemudian ada quick start guide, ada juga mounting screw jadi buat menempelkan di dinding, dan juga mounting template jadi buat stiker yang buat nempel di template, dan juga a camera base. Dan di sini ada easy setup. Dan kita lihat di sisi yang lainnya, di sisi sebelah kanan ya. Di sisi sebelah kanan ini kayak keterangan bagian-bagian ataupun tentang tata cara penggunaan dari si Tapo C200 ini. Jadi di sini ada LED sinyal light ya, kemudian ada lensanya, ada DC power, kemudian nah ini ada tempat untuk masukin micro SD, jadi posisinya bisa tegak ataupun bisa terbalik. Dan di sini ada keterangan 360 derajat horizontal range, jadi dia bisa berputar 360 derajat dan juga 114 derajat vertical range. Jadi untuk dia berputar ke atas ke bawahnya itu bisa 114 derajat. Dan makanya dari tadi kita bahas depan, atas, sampingnya dulu, karena yang bagian belakang ini menurut saya yang paling spesial karena banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Jadi memang kita langsung bahas aja. Yang pertama di sini ada tulisan Tapo. Lalu di sini ada motion detection and notifikasi. Jadi ini yang menarik karena dia bisa ngebaca gerakan, dan ketika ngebaca gerakan dari objek yang tertangkap di CCTV itu, dia tuh kayak ngasih tahu langsung notifikasi ke handphone kita atau ke smartphone kita. Jadi kayak gini nih, langsung ada notifikasi motion detection. Dan juga di sini ada feature-featuresnya dari si C200 ini. Yang pertama ini yang tadi kita sudah bahas, smooth pan and tilt, jadi bisa berputar dan juga ke atas ataupun ke samping. Lalu ada safe storage, kemudian ada, nah ini yang tadi belum ada ya, ada sound and light alarm. Jadi dia bisa kayak ngasih tahu satu alarm berupa cahaya ataupun berupa suara. Lalu di sini high definition video, tadi ini udah. Nah, ini ada live view. Jadi kalau kita lagi di kantor atau di kampus ya, atau lagi di luar rumah lah, kita bisa melihat kondisi ruangan atau rumah secara real time. Kemudian, nah ini nih, ada privacy mode. Mungkin aja kalian masang CCTV ini ya di kosan kalian yang hanya satu kamar misalkan, atau juga di kamar kalian. Nah, pada saat kaliannya lagi di luar rumah, oke lah, itu bisa untuk memantau ada yang masuk atau enggak ya kan, ada sesuatu atau enggak. Nah tapi pada saat kaliannya lagi di dalam, pasti nggak mau dong gitu kan, kitanya di mata-matain sama CCTV kita sendiri. Nah ini privacy mode ini bisa di on off, jadi kita kalau lagi di dalam ya tinggal matiin aja fiturnya. Kemudian ada advanced night view, ini yang tadi, jadi memang lebih clear untuk menghasilkan atau mengambil gambar pada malam hari. Dan ini yang ngebedain smart CCTV dengan CCTV konvensional, dan ini menurut saya sih paling menarik ya. Jadi dia ada two-way audio. Jadi dia itu kayak semacam misalkan gini, kita lagi makan di ruang tamu misalkan. Dan di rumah kita tuh lagi sendirian, tiba-tiba ada tamu datang ketok pintu dan mungkin aja kita belum sempet bukain pintunya. Jadi kita bisa ngomong nih langsung di
handphone kita. Jadi kita tinggal bilang tunggu sebentar ya. Nah nanti si tamunya itu dia bakalan denger melalui ya CCTV yang terpasang di luar rumah tadi. Oh iya, tunggu sebentar ya, saya lagi makan, nanti saya buka. Oh iya ya, baik, oke nggak apa-apa, saya tunggu di luar. Nah jadi ini menarik karena jadi CCTV tapi jadi kayak handphone juga gitu ya. Jadi kita bisa ngasih tahu. Kemudian di sini ada sharing forward the video you want to share through your social networking. Jadi ya intinya video yang dihasilkan atau ditangkap dari CCTV ini ya bisa di sharing ke smartphone kita. Oke, itu tadi secara keseluruhan di bagian dus box-nya. Dan menariknya dari semua box ini banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan. Dan mungkin terakhir ya, di bagian bawahnya ini ada stiker merah PTI karena memang TP-Link ini masuk ke Indonesia melalui distributor utamanya itu adalah PTI atau Pacific Technology Indonesia atau PT Bigi Indonesia. Dan memang produk ini diproduksi langsung ya, TP-Link teknologi dari Nasan Shenzhen China. Oke, menarik banget karena banyak banget informasi yang udah bisa kita dapetin dari dus box-nya. Oke, sekarang kita langsung buka aja di dalamnya ada apa aja ya. Oke, kita buka dan oke. Jadi wah, menarik ya. Jadi cangkang di dalamnya ini kayak cangkang telur gitu ya. Jadi biar ya mungkin lebih ramah lingkungan ini. Memang biar lebih gampang didaur ulang. Yang pertama kita temukan di sini ada quick start guide-nya dan ini kayak tebel banget. Ada apa aja sih? Oke, sebentar ya. Oke, ini yang tadi ya. Jadi ini semacam kayak stiker yang ngebuat kita itu kalau mau masang di dinding biar pada saat ngebornya itu nggak kelebihan atau nggak terlalu sempit. Jadi pakai stiker ini. Oke, menarik, ngebantu banget. Terus di sini ada di sini ada quick start guide-nya tentang tata cara penggunaan. Nanti kita coba bahas. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini juga ada quick start guide lagi. Jadi kalau yang tadi ini apa ya? Coba kita baca dulu ya. Jadi di sini kita kayak tinggal unduh aplikasi, dapatkan aplikasi Tapo Kamera dari Apple App Store atau Google Play. Jadi aplikasi si Taponya ini tersedia baik di App Store ataupun di Google Play ya. Dan kalau kalian nggak mau repot-repot ya mungkin bisa langsung aja di scan barcode-nya ini. Terus langkah yang kedua adalah sambungkan kamera Anda dan tunggu sampai LED berkedip merah dan hijau. Jadi memang pada saat kita mau pairing itu tunggu lampu yang muncul dari cahaya LED si C200 ini berwarna merah dan hijau. Jangan merah aja atau jangan hijau aja karena itu punya maksud tersendiri. Terus langkah yang ketiga, tekan tombol plus pada aplikasi dan pilih model kamera, ikuti instruksi pada aplikasi untuk menyelesaikan pengaturan. Oke, cukup mudah dan ini sepertinya wow. Jadi untuk tata cara penggunaan atau quick start guide-nya tersedia dalam 37 bahasa. Ya, menarik. Ini apa lagi ya? Oke, di sini ada quick start guide lagi. Di sini kalau yang tadi mungkin penjelasan secara simpelnya tentang cara pairing antara atau integrasi antara si C200 dengan smartphone kita. Nah, kalau yang ini menarik, bukan hanya itu, di sini lagi ada si penjelasan download aplikasi. Namun yang menarik di sini ada power up, plug in your camera and wait until the LED blink red and green. Jadi, pada saat kita menyalakan ya, tunggu si CCTV ini menyala berkedip, bling-bling itu berkedip antara warna merah atau hijau. Kemudian langkah yang ketiga ini yang tadi yang saya sebutkan ya, tap the plus untuk tinggal pilih langsung C200 di aplikasi Tapo yang ada di smartphone kita. Dan yang menarik adalah di sini penjelasan mengenai indikator dari LED-nya masing-masing. Oke, jadi kalau dia nyala merah aja atau nyala merah itu berarti dia starting up atau kayak baru mulai menyala gitu ya kan. Terus kalau solid green atau warna hijau menyala itu berarti dia menandakan si Tapo C200 ini sudah terkoneksi ke jaringan WiFi. Terus kalau blinking red, jadi kalau dia berkedip merah gitu ya, berarti dia kameranya lagi proses reset. Lalu di sini ada
blinking red and green yang tadi di sini saya bilang. Jadi kalau dia nyala merah atau hijau, nah itu adalah proses pertama kali pairing antara smartphone kita ke Tapo C200 ini. Lalu di sini ada blinking green slowly. Jadi kalau dia berkedip hijau tapi agak pelan, dia tuh kan kalau ini udah connected, kalau ini connecting. Jadi kayak proses menyambungkan. Jadi kalau hijaunya itu berkedip agak pelan, nah itu berarti dia proses kayak lagi nyambung ke jaringan WiFi. Tapi kalau nyala hijau doang atau nyala hijau solid gitu, berarti dia sudah tersambung. Itu sih bedanya ya. Terus di sini ada blinking green quickly. Jadi LED hijau berkedipnya cepat, itu berarti proses kamera updating atau mungkin ada objek yang terdeteksi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Terus di sini ada mounting kit atau perlengkapan untuk pasang di dinding ya. Jadi ada kamera base ya. Nanti kita lihat. Terus ada kameranya, ada mounting template. Mounting template tuh yang ini. Terus ada screw, ada baut dan juga kayak ada apa sih nih? Anchor gitu ya. Oke. Kita langsung lihat aja deh. Sambil baca ini kita langsung lihat aja. Jadi yang pertama, jadi di sini kita temukan ini adalah kabel power supply-nya ya. Jadi seperti ini, dan coba kita lihat ya ini sepanjang apa, karena kan kalau pendek agak repot juga. Wow, panjang juga ya. Lumayan ini ya. Berapa meter ini? Ini kira-kira berapa meter, Li? Lumayan panjang ya. Coba ya, kan kalau segini kan katanya 1 meter. Kalau dia lebih dari badan saya berkali-kali mungkin ya bisa 3 meter. Oke. Ini ukurnya kita pakai cara tradisional aja ya. Semeter ya ini ya? Meter. Oh, kurang lebih 2 meter. Kurang lebih 2 meter lah. Kurang lebih 2 meter sengaja, lumayan cukup panjang lah, cukup panjang. Terus di dalamnya ada apa lagi? Oke, ini yang tadi, yang ini ya, mounting kitnya. Jadi ada kamera base yang ini nih, ini kamera base. Jadi kayak apa sih, desktopnya. Jadi buat masang ininya nanti kita coba. Terus, nah di sini ada mur sama apa nih? Anchornya ya, atau pengaitnya seperti ini. Jadi ada 2, ini pas-pasan banget ya dikasihnya, jadi jangan sampai hilang. Kalau hilang ya mau nggak mau kita harus beli lagi. Terus dan ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Kok agak susah ya. Ya, oke, kita taruh dulu. Dan nah ini dia. Set. Wow. Oke. Imut banget ya, ini kalau dari sini kayak boneka salju gitu. Ya nggak sih, kalau kelihatan dari situ kayak boneka salju ya. Oke, menarik dan alatnya cukup simple ya, cukup simple, tapi kegunaannya mungkin cukup ngebantu banget lah buat keamanan. Bukan hanya keamanan sih tadi ya. Oke, jadi ini adalah bentuk device dari Tapo C200-nya. Bentuknya juga nggak terlalu besar-besar banget ya, lumayan lah, dan bentuknya juga keren ya. Dia finishingnya itu dia pakai finishing putih dop gitu. Jadi kalau ada bekas tinta sih hati-hati nih, kayaknya agak susah dibersihin. Oke, dan mungkin kita lihat dulu aja ya dari bagian apa nih. Jadi ini kepalanya, terus ini ada lensanya, dan ini ada LED-nya. Terus di sini ada lubang kecil. Nah, ini mungkin ini mic-nya. Oke, jadi di bagian kepala. Oh, kita putar ke bagian belakang, jadi di sini ada speakernya. Oke, jadi ada speaker. Jadi pada saat kita bicara, si visitor ya atau pengunjung, ketika kita bicara, ini yang menangkap suaranya. Terus suara dari si pemilik CCTV atau pemilik rumah bakalan keluar dari suara bagian belakang ini. Terus di bagian bawahnya menarik ya. Jadi kalau ini biar ini kayak ada satu kayak pad gini. Jadi kalau ditaruh di meja itu biar nggak licin gitu. Jadi nah, jadi seset ya kan. Jadi ada 3 pad. Terus ada apa ya? Coba saya baca ya. Di sini powernya yang tadi ya, 9 volt 0,6 ampere. Oke, nggak ada lagi sih.
gak ada penjelasan apa-apa, paling cuman barcode doang di bawahnya. Oh ya, jadi menarik di bagian bawahnya ini kan dia ada barcode ya. Nah, jadi nanti barcode inilah yang akan dimasukin, kalau nggak salah tuh di 4 angka terakhir barcode ini yang dimasukin di aplikasi Tapo Kamera biar bisa pairing kayak gitu. Dan di sini ada tombol, bukan tombol ya, maksudnya lubang untuk power supply-nya. Jadi seperti ini, mungkin tinggal colok gini aja ya. Nah, seperti ini. Ya, oke, menarik. Cukup simple dan ngebantu. Jadi kabarnya sih si Tapo C200 ini, kalau CCTV pada umumnya ya, CCTV pada umumnya itu kan di kisaran harga 500 ribuan, dan biasanya di CCTV yang di kisaran 500 ribu itu ya masih CCTV konvensional. Dan yang menarik sih setahu saya, jadi rata-rata tuh masih 720 menghasilkan videonya. Terus juga nggak ada fitur yang two-way audio tadi, dan ini murni terintegrasi hanya lewat handphone saja atau lewat smartphone. Jadi kesimpulannya sih menurut saya Tapo C200 ini cukup ngebantu dan menarik juga, karena produk ini juga cukup terjangkau, dibanderol seharga mulai dari 399.000 atau sekitar 400 ribuan lah ya. Jadi kalau buat teman-teman yang kuliah, buat taruh di kosan ya cukup terjangkau lah. Terus juga kalau mau ditaruh di kamar kita biar tambah safety aja gitu, ini menarik sih gitu ya. Oke, desainnya juga cukup unik. Cukup unik, mungkin itu aja sih. Dan secara overall menurut saya ini bisa jadi andalan, karena tadi fitur tadi ya, ada two-way audio dan kamera malamnya itu bagus banget. Oke teman-teman, itu aja pembahasan kita dari Tapo C200 ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.